Yang 20% ketahanan pangan itu jangan sampai lupa bahwa posisi kita semua itu masuk ke aspek substantif gitu, tidak ke aspek-aspek administratif. Kalau ketahanan pangan itu dikelola BUMDes, maka dana 20% dari dana desa di 2022 itu juga tidak akan hilang gitu. Tidak akan menurun karena memang BUMDes seharusnya itu memang selalu ada keuntungan. Model ketahanan pangannya itu dibuat supaya bisa dari hulu sampai hilir. Jadi dari petani dan peternak sampai kepada pedagangnya. Bahkan ada rancangan tambahan dari yang rencana desa peternakan terpadu berkelanjutan itu, bahwa kalau kepala desanya itu sangat kreatif, antar kepala desa di 10 desa itu kreatif, bahkan pemasarannya nggak usah jauh-jauh. Karena sebetulnya relatif akan habis ya, bahkan masih kurang sedikit gitu, akan habis hasil-hasilnya itu untuk kebutuhan warung-warung di 10 desa itu. Yang 20% ketahanan pangan itu jangan sampai lupa bahwa posisi kita semua itu masuk ke aspek substantif gitu, tidak ke aspek-aspek administratif, tapi lebih mengupayakan aspek substantif gitu. Jangan kalau bisa sih jangan berorientasi yang penting habis 20%-nya itu, bagaimana caranya supaya mencapai minimal 20%, tapi yang utama bagaimana memang bisa muncul ketahanan pangan gitu. Bagaimana bisa muncul supaya tidak ada warga yang sampai kesulitan untuk pangan. Apalagi sudah disadari sekarang, digembar-gemborkan tentang stunting gitu. Pilihan dari pangan menjadi penting. Kalau ketahanan pangan itu dikelola BUMDes, maka dana 20% dari dana desa di 2022 itu juga tidak akan hilang gitu. Tidak akan menurun karena memang BUMDes seharusnya itu memang selalu ada keuntungan. Bahwa keuntungannya disepakati tidak masuk ke PADes dulu selama beberapa tahun ya tidak apa-apa, tapi artinya di situ dananya tidak akan hilang. Ini bedanya dengan bansos, bantuan sosial, yang pertanggungjawabannya itu adalah yang penting dananya sudah disampaikan ke masyarakat gitu. Begitu sudah diterima masyarakat, maka selesai. Tidak dilihat lebih lanjut apakah akan berkembang atau tidak. Makanya menggunakan BUMDes itu sebetulnya salah satu cara memastikan bahwa sampai ke masyarakat, tapi juga tetap selalu berkembang itu. Karena BUMDes mau tidak mau punya kebutuhan untuk selalu mengembangkan usaha. Bayangkan misalnya ini, irigasi itu dibangun BUMDes. Bisa nggak lebih efisien daripada dibangun oleh TPK gitu. Kemudian karena dibangun BUMDes, maka ketika warga atau petani bersedia beriuran, iuran itu kemudian bisa dikelola oleh BUMDes atau bagian dari Gapoktan yang ada di dalam BUMDes. Misalnya seperti itu. Jadi unit usaha irigasi yang di situ dikerjasamakan dengan Gapoktan bisa juga dilakukan oleh BUMDes. Jadi enaknya BUMDes itu paling tidak sampai saat ini itu adalah kalau kita semua kreatif, itu semua hal bisa dilakukan. Efisiensi yang diharapkan dari BUMDes itu bisa membuat dana desa turut efisien, bisa dipakai oleh masyarakat. Dan BUMDes juga karena punya sisi tidak hanya bisnis tapi urusan sosial, itu dia bisa membuat keputusan tentu saja bersama musyawarah desa bahwa sekian persen itu memang digunakan untuk membantu masyarakat. Jadi kalau di Ponggok beberapa tahun yang lalu itu BUMDes memberikan bantuan beasiswa supaya selalu ada sarjana di satu keluarga. Nah sekarang dengan PP 11 2021 itu yang seperti itu menjadi legal, menjadi boleh. Jadi BUMDes bisa membuat
dana untuk itu, bagian dari keuntungan. Jadi begitu fleksibelnya BUMDes. Makanya tadi mau dipakai TPK karena infrastruktur bisa, mau dipakai BUMDes pun dikerjakan oleh BUMDes, dikelola BUMDes juga bisa. Gitu. Jadi kalau Kades nggak mau menggunakan BUMDes, ya pasti nanti jadinya kalau bukan bansos, ya infrastruktur gitu. Kalau bansos itu tetap paling bagus dikelola oleh BUMDes. Jadi bentuknya tidak jadi bansos, tapi jadi kredit yang sangat murah misalnya untuk itu.